Suatu hari, seorang wanita yang baru saja menikah datang menemui ibunya. Dia mengeluhkan sikap dan perilaku sang suami kepada sang ibu. Setelah beberapa saat menjalani kehidupan berumah tangga, barulah dia sadar ternyata ada beberapa sikap dan perilaku sang suami yang membuatnya tidak nyaman. Ternyata sang suami seorang pemalas, suka hidup boros, dan ada beberapa hal lain yang jauh dari apa yang dia ketahui selama ini. Mendengar keluhan sang anak, sang ibu tidak banyak merespon dengan kata-kata. Saat kemudian, sang ibu menuntun sang anak untuk pergi ke dapur dan segera memasak air. Tak berapa lama, air itu pun mendidih dan sang ibu segera menuangkan air yang masih panas itu ke dalam 3 gelas yang telah dia sediakan. Dalam gelas pertama, dia memasukkan sebutir telur. Di gelas kedua, dimasukkan sebuah wortel, sedangkan pada gelas ketiga dimasukkan sesendok kopi. Setelah menunggu beberapa saat, sang ibu menunjukkan isi ketiga gelas tadi ke putrinya, dan hasilnya wortel yang keras itu menjadi lunak. Telur yang biasanya mudah pecah menjadi keras, dan kopi menghasilkan aroma yang harum. Sang ibu kemudian berkata, "Anakku, masalah dalam hidup itu seperti air yang mendidih. Bagaimana sikap kitalah yang menentukan dampaknya. Kita bisa menjadi lembek seperti wortel, mengeras seperti telur, atau menghasilkan aroma yang harum seperti kopi." Begitulah dalam banyak kejadian, bukan persoalan kecil atau besar yang bisa menghancurkan kehidupan seseorang atau bahkan kehidupan sebuah keluarga. Kita sering melihat ada seseorang atau sebuah keluarga yang sibuk bertengkar oleh persoalan-persoalan yang kecil, oleh persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak prinsip. Mereka menyikapi persoalan-persoalan yang kecil itu dengan saling menyalahkan, menganggap pihak lain sebagai penyebab persoalan, dan yang terjadi kemudian adalah menjadikan setiap masalah itu sebagai ajang untuk mempertaruhkan ego, ajang untuk mencari kalah menang. Sementara di sisi lain, kita juga sering melihat ada seseorang atau sebuah keluarga yang diterpa berbagai persoalan yang besar, namun mampu dilewati dengan baik dan indah. Mereka menganggap bahwa persoalan itu adalah persoalan bersama, karena itu harus dihadapi secara bersama-sama. Persoalan-persoalan yang datang, mereka jadikan sebagai ajang untuk berbagi peduli. Mereka tetap bergandengan tangan, saling menguatkan, dan kemudian mencari solusi secara bersama-sama. Orang yang hebat bukanlah orang yang tanpa masalah. Masalah sering datang tanpa diminta. Orang yang hebat adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan setiap persoalannya dengan tepat. Dan untuk menyelesaikan persoalan dengan tepat itu, di antara syarat penting yang harus dimiliki adalah kemampuan komunikasi yang tepat.
Lalu apa komunikasi yang tepat itu? Komunikasi yang tepat adalah komunikasi, ungkapan-ungkapan atau sikap yang dihiasi oleh sikap menghargai, rasa menghormati, tidak merendahkan, tidak mengolok-olok, tidak merasa lebih hebat, tidak merasa lebih pintar dari yang lain. Mungkin benar dia memang pintar, mungkin dia punya banyak kelebihan, tapi kepintarannya itu tidak lantas membuat dia berbangga diri. Dia tetap mampu membangun suasana yang menyamankan orang lain. Dalam bahasa yang lebih sederhana, komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang dalam istilah bahasa Jawa nguwong kelian atau memanusiakan yang lain. Walhasil, saat masalah demi masalah datang menghampiri kita, mau menjadi apa kita, pilihan itu ada pada kita sendiri. Mau mengeras seperti telur, atau lembek seperti wortel, ataukah justru harum laksana kopi, semua terserah kita. Tetap happy, tetap tersenyum, jangan lupa bahagia.